Sakinah, Akinah, Kinah, Inah. Nah, kan BPJS makin gak jelas. Kenapa sih pemerintah hobi banget mengatasi masalah dengan masalah baru? Iya, BPJS yang sudah jadi rahasia umum kalau sistemnya semrawut ini akan menggunakan skema tunggal atau kelas rawat inap standar, disingkat KRIS. Bukan KRIS yang ini. Yang ini juga bukan. KRIS ini bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang jaminan kesehatan yang mengatur pemberlakuan KRIS mulai 30 Juni 2025. Jadi, udah nggak ada lagi kelas layanan 1, 2, dan 3. Dalam pasal 103B ayat 8 Perpres Nomor 59 Tahun 2024 juga disebutkan bahwa penetapan nilai iuran tunggal akan berlaku paling lambat 1 Juli 2025. Aturan ini juga menetapkan 12 standar layanan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, termasuk tempat tidur, ruang kamar, dan peralatan pendukung rawat inap. Kapasitas ruang rawat ditetapkan maksimal 4 tempat tidur setiap ruangnya. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia meminta tarif tunggal setara dengan iuran peserta kelas 1. Kalau ini terwujud, peserta BPJS Kesehatan di semua kelas akan merasa diperlakukan tidak adil. Peserta kelas 1 akan merasakan penurunan layanan KRIS dibanding standar sebelumnya. Padahal iuran yang mereka bayar tetap sama. Sedangkan peserta kelas 2 dan 3 akan terbebani karena harus membayar iuran lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau udah kayak gini, jadi males nggak sih buat bayar iurannya? Defisit keuangan BPJS Kesehatan malah bisa makin bengkak. Kan jadi bertolak belakang sama harapan pemerintah yang ingin penerapan KRIS dan nilai iuran tunggal bisa menyelesaikan defisit keuangan BPJS Kesehatan. Ya, kita udah sama-sama tahu, defisit keuangan BPJS bukan karena iuran mandek aja. Banyak penyebab lain seperti pendataan peserta yang semrawut, pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan manfaat, dan juga fraud. Daripada maksain sistem kelas tunggal yang bakal timbul masalah lagi, mending dibenahi dulu tata kelolanya. Kementerian Kesehatan mengklaim tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan meningkat selama masa uji coba KRIS di sejumlah rumah sakit. Tapi klaim ini gampang dipatahin jika pemerintah memaksakan pemberlakuan KRIS ketika banyak rumah sakit belum memenuhi standar layanan yang ditetapkan. Faktanya, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia beberapa kali meminta perpanjangan waktu untuk memenuhi standar layanan dalam skema KRIS. Pemerintah dan pengelola rumah sakit wajib memperbaiki kualitas layanan untuk semua golongan. Maksain pemberlakuan KRIS tanpa memperhitungkan kesiapan rumah sakit dan keadilan bagi peserta malah berpotensi timbul masalah baru. Saya Billy, sampai jumpa di Fokus selanjutnya.